Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kak Alfi. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing materi fisika bab elastisitas. Sebelum kita membahas materinya, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada kalian semua. Saya memiliki dua buah gambar. Yang pertama adalah karet gelang. Dia terbuat dari karet. Kemudian yang kedua adalah pegas, terbuat dari besi. Kira-kira di antara kedua benda ini, manakah yang lebih elastis atau yang memiliki elastisitas yang lebih besar? Oke, sudah punya jawaban? Nah, sebelum kalian ngecek benar apa salah, coba kita cek terlebih dahulu apa itu pengertian dari elastisitas. Elastisitas yaitu kecenderungan suatu bahan padat untuk kembali ke bentuk semula setelah terdeformasi. Terdeformasi itu adalah perubahan bentuk setelah dikenai suatu gaya. Oke, jadi kira-kira mana di antara karet sama besi yang bisa kembali ke bentuk semula lebih baik gitu ya setelah dikenai suatu gaya? Oke, betul sekali, jawabannya adalah besi. Jadi, elastisitas di fisika antara karet dengan besi ini memiliki elastisitas yang lebih besar besi dibandingkan karet. Jadi, lebih elastis. Oke, kita akan lanjut. Apa saja yang perlu kita pahami di bab elastisitas supaya kita bisa mengerjakan latihan-latihan soal elastisitas lebih gampang. Oke. Di materi elastisitas, kita mengenal beberapa besaran-besaran yang perlu kita hafalkan, konsep-konsep juga yang perlu kita mengerti gitu ya. Nah, di sini saya sudah rangkum. Jadi sebenarnya kalau kita hafal materi yang ada di satu slide ini saja, insya Allah kita bisa mengerjakan latihan-latihan soal tentang elastisitas. Yang pertama kita pelajari adalah tegangan. Tegangan atau stres, dia memiliki persamaan, yaitu gaya dibagi dengan luas dari penampang bahan. Yang kedua adalah regangan. Regangan memiliki rumus epsilon sama dengan delta L per L. Jadi regangan ini adalah perbandingan antara pertambahan panjang suatu bahan dibagi dengan panjang mula-mula. Kemudian, setelah kita memahami apa itu rumus tegangan dan regangan, jika kedua rumus ini kita gabung, kita akan menjumpai suatu rumusan yang baru, yaitu modulus Young atau modulus elastisitas. Modulus elastisitas ini adalah perbandingan antara tegangan dibagi dengan regangan. Jadi modulus Young itu adalah tegangan dibagi dengan renggangan, atau di sini sigma kita bagi dengan epsilon. Kemudian saat kita gabungkan kedua rumus ini, F per A kita bagi dengan delta L per L, maka kita akan menjumpai rumus yang baru, yaitu F dikalikan dengan L dibagi dengan A kali delta L. Nah, ini adalah rumus dari modulus Young atau modulus elastisitas. Di sini sudah saya kasih keterangan besaran-besarannya, mulai sigma tegangan atau stres, kemudian F gaya, A luas penampang, epsilon itu adalah regangan, kemudian delta L perubahan panjang benda, kemudian L adalah panjang awal benda. Kemudian setelah kita sudah paham tentang tegangan, regangan sama modulus Young, kita juga punya rumus berikutnya, yaitu hukum Hooke. Hukum Hooke berbunyi, jika gaya tarik pada pegas tidak sampai batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang pegas akan sebanding dengan gaya tariknya. Jadi pertambahan panjang pegas itu akan sebanding dengan gaya tariknya. Nanti kita akan lihat untuk grafik elastisitas bahan. Nah, di sini kita punya grafik sifat elastisitas bahan. Di sini ada hubungan antara gaya yang dikenakan kepada suatu pegas, kemudian di sini adalah pertambahan panjang pegas. Nah, hukum Hooke itu berada pada wilayah di sini. Jadi, kalau kita punya benda yang sifatnya elastis, contoh misal sederhananya adalah karet gitu ya. Karet ini pada awal-awal kita menariknya, maka pertambahan
gaya dibandingkan dengan pertambahan panjang ini sifatnya konstan. Jadi kalau misalkan kita tarik dengan gaya 10, maka bertambah panjang 5. Misalkan kalau ditarik dengan 20, maka akan bertambah panjang 10, seperti itu. Jadi setiap 10 misalkan menghasilkan 5 cm. Sampai pada batas tertentu, yaitu di sini adalah batas hukum Hooke, di mana pada batas ini jika kita tarik, maka hasilnya sudah tidak konstan lagi antara perbandingan delta F dengan delta L. Nah, tetapi dia masih bersifat elastis, masih bisa kembali ke bentuk semula, tetapi sudah tidak konstan lagi seperti awalnya tadi pertambahan panjangnya. Ya, kemudian sampai ke suatu titik. Nah, di sini ada titik batas elastis atau bisa disebut sebagai yield point atau yield strength gitu ya. Nah, di titik B ini. Nah, sedangkan setelah mencapai batas elastis, jika kita menarik lagi, maka pegas ini atau karet yang tadi kita umpamakan itu sudah hilang sifat keelastisitasnya, sudah molor ya kalau bahasa sederhananya. Jadi udah molor, sudah nggak bisa kembali ke bentuk semula. Kemudian kalau kita kenai gaya terus, nah maka lama-lama dia itu akan putus. Jadi di sini sudah sampai mentok ya, tidak bisa ditarik lagi. Itu di sini adalah titik ultimate-nya. Kemudian saat kita tetap menarik, maka dia akan putus. Ya, jadi kalau misalkan kita narik karet, lama-lama karetnya itu kan udah molor, nggak bisa dipakai, kemudian lama-lama akan putus gitu. Kalau misalkan kita gunakan untuk ngikat rambut misalnya. Nah, ini adalah grafik yang ini adalah hukum Hooke yang tadi kita bahas. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan yang awal. Kemudian kita di dalam hukum Hooke memiliki rumus gaya pemulih. Apa itu gaya pemulih? Saat kita memiliki pegas, kemudian kita tarik dengan gaya tertentu, gaya F gitu ya, maka jika kita lepaskan akan ada gaya yang arahnya itu melawan arah gerak. Ya, arahnya itu berlawanan, sehingga seharusnya di sini itu nanti nilainya itu adalah negatif, ada negatifnya. Karena di sini arah dari gaya pemulih itu selalu melawan arah gerak dari pegas itu. Jadi kalau misalkan dia bergerak ke kanan, maka gaya pemulihnya itu arahnya itu ke kiri, atau ini ke bawah berarti dia ke atas. Nilainya itu sebesar K konstanta pegas dikalikan dengan pertambahan panjang pegas. Ya, bisa dimengerti. Jadi kita punya satu rumus yaitu F sama dengan min K kali delta X. Negatif itu tandanya adalah arahnya berlawanan arah dengan arah gerak. Kemudian setelah kita hafal gaya pemulih, kita punya rumus yang lain yaitu energi potensial pegas. Energi potensial tidak selalu MGH ya. MGH itu adalah rumus energi potensial gravitasi. Sedangkan energi potensial itu tergantung babnya apa. Kalau energi potensial pegas kita punya rumus setengah K delta X kuadrat. Nanti kalau ada energi potensial listrik maka akan berbeda lagi rumusnya gitu ya. Jadi energi potensial ini rumusnya banyak tergantung babnya. Oke, kita punya energi potensial yang nilainya adalah setengah K kali delta X kuadrat. Oke, jadi hafalkan dua rumus ini pada materi hukum Hooke. Oke ya, insya Allah sudah hafal, sudah paham. Kita lanjut ke susunan pegas. Jadi materi yang ketiganya adalah susunan pegas. Susunan pegas ini ada susunan seri dan ada susunan paralel. Untuk disusun seri, nah ini kebalikan dari hambatan ya. Kalau di SMP dulu kita sudah belajar tentang hambatan seri sama hambatan paralel, kalau di sini kita punya susunan pegas yang rumusnya kebalikan dari hambatan listrik. Jadi kalau seri di sini malah diseper ya. Seper K seri sama dengan seper K1 tambah seper K2 ditambah dengan seper K3. Oke. Kemudian untuk susunan paralel langsung kita jumlahkan. K paralel sama dengan K1 tambah K2 tambah K3. Oke, sederhana ya. Jadi yang seri itu tidak punya cabang, sedangkan yang paralel itu adalah memiliki cabang seperti ini. Oke, selesai. Jadi materi elastisitas cuma sedikit ya. Kita akan lanjut untuk latihan-latihan soal. Soal yang nomor 1. Sebuah kawat yang panjangnya L dan jari-jari R dijepit
dengan kuat pada salah satu ujungnya. Ketika ujung yang lain ditarik oleh gaya F, maka panjangnya bertambah X. Jadi ada kabel pertama, ya kalau misalkan kita tulis ada L1 itu nilainya L, kemudian R1-nya itu adalah R. Kalau kita kenai gaya F, maka akan bertambah panjang sebesar X. Ini adalah yang kawat pertama. Kawat lain, kawat kedua ya, yang bahan dan jari-jarinya sama, tetapi panjangnya menjadi 2L. Jadi bahannya sama di sini ya, hati-hati bahannya sama, tetapi untuk L keduanya menjadi 2L dan jari-jarinya itu sama, yaitu R. Tetapi panjangnya 2L sudah ditarik dengan gaya yang sama. Ternyata F2-nya sama dengan F1 tadi ya. Maka akan mengalami pertambahan panjang. Di sini adalah delta L yang kedua adalah titik-titik. Nah, yang perlu ditekankan adalah bahannya sama. Kalau bahannya sama, dia memiliki modulus elastisitas yang nilainya itu sama. Oke, jadi di sini sudah sama E1 sama dengan E2. Kita masih ingat rumus dari modulus elastisitas? Oke, jadi kita akan tulis karena E-nya sama, kita tulis lagi di E1 sama dengan E2. Kemudian rumusnya adalah F kali L per A kali delta L. Sama ya, jadi di sini FL A kali delta L. Cara menghafalkannya yang bawah itu ada segitiganya semua ya. Ini A sama delta. Oke, kemudian yang sama akan kita coret. Yang di sini yang sama adalah F-nya. Ya, F-nya itu sama, di sini F-nya sama. Kemudian karena jari-jari dari kawatnya itu sama dan di sini ada luas dan luas itu adalah pi R kuadrat, maka kalau jari-jarinya sama maka A-nya juga sama, maka kita coret saja langsung. Nah, setelah kita coret, kita tinggal masukkan ya dari L1, ini kan punya yang pertama, ini punya yang kedua. L, delta L-nya itu X, delta L1. Kemudian L yang keduanya itu adalah 2L dibagi dengan delta L. Maka ini kalau L-nya kita coret, delta L-nya itu kita tulis ke sini, maka ini adalah 2. Oke, berarti jawabannya adalah 2X. Nah, ini adalah konsep yang pertama tadi tentang modulus yang atau modulus elastisitas. Karena bahannya sama, maka modulus elastisitasnya itu sama. Insya Allah paham ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Dua kawat A dan B sama panjang, diameternya berbanding 1:2. Masing-masing ditarik oleh gaya F sehingga mengalami pertambahan panjang dengan perbandingan 3:1. Modulus yang kawat A dibanding kawat B adalah titik-titik. Oke, jadi di sini adalah ditanyakan perbandingan modulus yang lagi. Berarti langsung ya, E A dibanding dengan E B, dan ingat modulus yang tadi rumusnya adalah FL A kali delta L. Kita banding aja, kita terus lagi rumusnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang sama-sama akan kita coret. Ya, ini adalah sama panjangnya, berarti panjangnya sama, L-nya saya coret. Masing-masing ditarik gaya F. Maka F-nya itu ternyata juga sama ya. Nah, sekarang kita tinggal ini yang miliknya A, ini yang miliknya B. Maka kalau seperti ini kan seper ini dibagi dengan seper ini, maka kita balik ya. Maka pertanyaannya ini A B per delta L B. Ini AA kali delta L LA. Jadi jawabannya seperti itu. Oke, ini delta sama A nggak beda jauh ya, maaf tulisannya jelek banget. Oke, kemudian kita cek, kita masukkan maksudnya. Karena di sini masih luas dan di sini yang diketahui adalah diameter, luas itu adalah 1/4 pi D kuadrat, maka persamaannya itu malah boleh diganti 1/4 pi-nya kan
ditulis dicoret ya. Jadi di sini tinggal dB kuadrat delta LB per dA kuadrat per delta LA. Oke, kita masukkan untuk diameter berarti yang 2 ya, 2 dikuadratkan, kemudian delta LB nya adalah yang 1, kemudian yang A ini 1 kuadrat, delta A nya adalah 3. Maka ketemu jawabannya adalah 2 dikuadratkan 4, kemudian 3. Hasilnya adalah 4:3. Oke, insya Allah bisa. Jadi ini adalah rumus modulus yang laki. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Dari hasil percobaan yang dilakukan di laboratorium pada sebuah begas yang diberi beban, diperoleh hubungan antara beban yang digantungkan pada begas terhadap pertambahan panjang begas tersebut seperti gambar grafik di bawah ini. Maka besarnya konstanta begas adalah titik-titik. Yang ditanyakan adalah besarnya konstanta begas. Konstanta begas itu adalah K. Oke, kalau membaca grafik, atau kita langsung rumusnya ya, konstanta begas gaya sama X itu rumusnya adalah F sama dengan K kali delta X. Atau juga boleh delta F sama dengan K kali delta X juga boleh, karena di sini membaca grafik. Atau K itu juga boleh disebut sebagai gradien dari grafik Fx ini. Oke, kita masukkan aja kebersamaan. Jadi di sini kalau misalkan K, berarti rumusnya itu tinggal F per delta X. Atau K kita tuliskan delta F saja ya, boleh ini 20 ke 0, berarti ini 20. Atau pakai yang 40 juga boleh. Jadi datanya itu terserah masing-masing anak, tapi insya Allah nanti hasilnya sama, karena di sini tuh konstan ya. Jadi misalkan kita pakai yang 20 dibagi dengan 2 dikurangi 0. Berarti ketemunya adalah 10. Nah, hati-hati ini pembaginya ternyata satuannya masih sentimeter. Kalau sentimeter berarti ini kali 10 pangkat negatif 2 kali 10 pangkat 2. Jadi bukan yang 10 ya, tapi yang 1000. Nah, kayak gini deh. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke ya, jadi ini adalah soal yang nomor 3. Kita langsung ke soal yang nomor 4. 3 begas yang identik dengan konstanta begas 300 Newton per meter disusun seperti gambar dan diberikan beban 200 gram. Pertambahan panjang susunan begas tersebut adalah titik-titik. Oke, jadi di sini kita sudah punya susunan begas. Yang ditanyakan adalah pertambahan panjang susunan begas. Yang ditanyakan adalah delta X. Nah, rumusnya kalau ada hubungan antara konstanta beban sama delta X, rumusnya cuma satu, yaitu F sama dengan K kali delta X. Tapi di sini K-nya karena ada susunan pegas, maka K-nya ini harus kita hitung terlebih dahulu, yaitu K totalnya itu berapa. Oke, jadi di sini yang pertama adalah K yang atas ini. Ya, karena ini identik, maka nilai K-nya ini sama semua ya. Jadi kita boleh pakai langsung masukkan ini 300 boleh. Karena ini adalah paralel, berarti sini ada K paralel. K paralel itu langsung kita tambah ya, K tambah K itu 300, kita tambah dengan 300. Nah, ketemulah ini 600. Setelah kita ketemu, nah yang atas tadi hasilnya yang 600 itu ya, 600 kita seri dengan K yang ketiga. Jadi sekarang K total itu adalah K seri. Berapa ya? 1/600 kita tambah dengan 1/300. Berarti ketemunya adalah, nah ini 1, ini 2 ya, 3. Berarti K seri itu adalah 600/3 atau 200. Satuannya udah SI ya, Newton per meter. Nah, setelah ketemu, kita masukkan ke kedua, yaitu F sama dengan K kali delta X. F-nya, nah F itu adalah berat kalau di sini. Jadi F itu juga boleh sama dengan gaya berat. Di sini adalah M kali G. Masanya adalah 200 gram. 200 gram atau 0,2 ya.
kali 10. Berarti ketemunya adalah 2. Berarti ini 2, K-nya adalah 200, delta X dicari. Maka delta X-nya ketemunya 2 dibagi 200, maka delta X-nya 1/100 atau 0,01. Satuannya adalah meter. Oke, ketemu. Jawabannya adalah A. Oke, agak cepat. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Grafik di bawah adalah grafik yang menyatakan hubungan antara gaya F dengan pertambahan panjang delta L atau delta X boleh. Dari suatu pegas ada pegas P, Q, R, S, T. Dari grafik yang memiliki konstanta pegas terkecil adalah pegas yang titik-titik. Yang mana yang memiliki konstanta paling kecil? Ingat, konstanta pegas tadi rumusnya adalah F per delta X. Kalau yang diminta itu adalah yang terkecil, berarti cari gaya yang kecil tapi pembaginya besar ya. Jadi kita pakai yang paling landai di sini, yang nomor ini, yang T ya. Jadi T ini F-nya paling kecil, sedangkan delta X atau delta L-nya yang paling besar. Maka nanti nilai konstantanya itu yang paling kecil. Oke, jawabannya ketemu, yaitu yang T. Soal nomor 6. Sebuah logam memiliki modulus yang 4 kali 10 pangkat 6. Luas penampangnya 20 cm. Hati-hati masih cm persegi. Maka nanti A-nya kita harus ubah ke meter ya. Dan panjang batangnya adalah 5 meter. Konstanta gaya dari logam tersebut adalah titik-titik. Maksudnya ini adalah konstanta gaya pegas ya, atau K. Karena di sini satuannya Newton per meter. Jadi K yang dicari. Oke, karena kita ada modulus yang, kita tulis aja nih rumus modulus yang, yaitu F L A kali delta L atau delta X. Sedangkan untuk K sendiri itu adalah F per delta X atau delta L. Sehingga di sini maka ini yaitu F per delta L-nya itu bisa kita ganti K. Jadi rumusnya menjadi KL per A gitu. Nah, yang ditanyakan adalah K-nya. Maka kalau K yang dicari, maka rumusnya jadi apa? E kali A dibagi dengan L. E modulus yangnya 4 kali 10 pangkat 6. Kemudian A-nya ini ya 20 kali 10 pangkat min 4. Kemudian panjangnya 5 meter. Oke, kita coret ini, yang bisa kita coret ini 4. Maka di sini ada 16 kali. Nah, ini 10-nya pangkatnya tinggal 2 kali 10 pangkat 2 atau 100. Jadi ketemunya adalah 1600. Oke, berarti jawabannya adalah yang 1600. Kita lanjutkan soal yang nomor 7. Sebuah balok dihubungkan dengan sebuah pegas yang memiliki tetapan K sebesar 2200. Balok bergerak di atas bidang datar tanpa gesekan. Tentukan usaha yang dilakukan oleh pegas jika balok bergeser 0,15 meter dari kedudukan semula. Oke, jadi untuk soal ini yang ditanyakan adalah usaha. Nah, usaha itu rumusnya adalah banyak ya, ada F kali S. Kemudian kalau di sini karena yang kita pelajari tadi itu cuman energi potensial saja ya yang di materi, maka kita hubungkan dengan yang sudah kita pelajari. Jadi usaha ini juga sama dengan perubahan energi potensial. Energi potensial akhir kedua dikurangi dengan energi potensial yang pertama. Yang pertama, nah ini kan masih 0 ya X-nya. Kemudian berarti di sini nanti 0, sedangkan yang EP yang keduanya itu kita hitung setengah K kali delta X kuadrat. Ini setengah, K-nya 2200, delta X-nya adalah 0,15 kuadrat. Nah ini saya coret
110 0,0225 ya, jadi 4 angka di belakang koma. Oke, kalau kita hitung berarti ini berapa? 22 kali 11, pasti lebih dari 21 dong, pasti lebih dari 20, berarti 24,25 atau 24,75. Oke, 24,75 Joule. Kalau belum silakan dihitung ya. Jadi ini jawabannya adalah yang A. Nah, jadi di situ adalah usahanya sama dengan perubahan energi potensial. Nomor terakhir yaitu nomor 8. Di dalam sebuah lift tergantung sebuah pegas yang konstantanya 400 Newton per meter. Ujung bawah pegas digantungi beban yang masanya 2 kg. Jika lift turun dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat, pegas akan bertambah panjang sejauh titik-titik. Nah, ini konsepnya hati-hati dia di dalam lift ya. Jadi di sini ada konsep di dalam lift dan liftnya tadi itu sedang bergerak turun ya, liftnya turun dengan percepatan 4 meter per sekon. Nah, kalau kita ingat di materi hukum Newton, konsep di dalam lift kita memiliki nilai percepatan gravitasi aksen. Kalau liftnya itu turun, maka nilai G-nya itu diganti G aksen yaitu G min A. Ya, G min A. Sehingga kita langsung ketemu G-nya nanti ya, 10 dikurangi 4, ketemunya adalah 6. Jadi kita pakai G-nya itu bukan 10, tapi juga bukan 4, tapi nanti kita masukkan yang 6 ini. Nah, sedangkan untuk rumus sendiri kan F sama dengan K kali delta X. F itu adalah M kali G aksen ya. Terus K kali delta X. Yang tanyakan adalah delta X-nya. Oke, masanya itu adalah 2 kg. G-nya kita masukkan 6 ya, di sini G aksen. K-nya ini 400 kali delta X. Sehingga nilai dari delta X adalah 12 kita bagi dengan 400. Delta X-nya adalah 3 dibagi 100 ya, 0,03 masih meter. Berhubung diminta di sini adalah cm, maka kita kalikan 100 yaitu 3 cm. Oke, ini dapat. Oke, ternyata habis soalnya. Ini adalah soal yang terakhir. Jadi di sini kita sudah mempelajari beberapa contoh soal-soal yang biasanya keluar pada bab elastisitas. Selamat belajar, semoga yang tadi kita belajar bermanfaat. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan seputar materi yang belum dipahami, boleh komen di bawah dan juga boleh DM di IG kami. Terima kasih atas perhatiannya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.